Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Eliana Dianada dari Prodi Akuntansi B akan menjelaskan sekumpulan materi mengenai korespondensi bersama rekan saya. Saya Alfi Ahani dari Prodi Manajemen B. Saya Muhammad Miftahudin dari Prodi Manajemen B. Yuk simak bersama. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondensi yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. Ciri korespondensi yang diurutkan sebagai berikut. Isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi. Korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Melalui informasi tersebut, maka sekaligus surat berisi persuasif atau bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengirim. Surat memiliki bagian standar, tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Beberapa bagian standar dari surat tersebut antara lain yaitu kop surat, pembuka, isi, penutup surat, tanda tangan, penulis, dan lain sebagainya. Surat memiliki satu pesan inti. Surat memiliki satu pesan inti maksudnya yaitu penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak menerima pesan mengetahui isi pesan. Bahasa surat formal. Korespondensi biasanya dalam suratnya menggunakan bahasa yang formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi, sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Fungsi korespondensi. Adapun fungsi yang menjadi manfaat dalam korespondensi antara lain sebagai alat penghubung secara tertulis. Korespondensi dijadikan sebagai alat penghubung komunikasi yang sifatnya tertulis karena wujudnya berbentuk surat, namun memiliki manfaat yang banyak. Salah satu di antaranya yaitu terjadinya komunikasi untuk menyampaikan informasi, hubungan kerjasama, dan lain-lain. Sebagai alat pengingat, surat korespondensi juga berfungsi untuk alat pengingat karena wujudnya yang tertulis dan bisa disimpan sebagai bentuk dokumen yang kapanpun dapat dibuka atau dilihat kembali. Sebagai media untuk berkomunikasi, korespondensi pastinya memiliki fungsi untuk berkomunikasi karena melalui surat inilah akan terjadi hubungan dua arah yang mana masing-masing pihak akan mengabarkan informasi maupun memberikan jawaban. Berdasarkan hal tersebut, pastinya komunikasi akan berjalan dengan baik, terlebih lagi jika kedua perusahaan atau organisasi bekerjasama dalam mencapai tujuan. Sebagai wakil dari seseorang atau instansi, surat korespondensi juga berfungsi sebagai wakil dari seseorang karena sifatnya yang dikirim secara tertulis kepada pihak penerima akan tetapi tetap mencantumkan nama instansi atau organisasi yang terkait. Contoh korespondensi. Sedangkan untuk berbagai contoh, korespondensi yang mudah ditemukan dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal contohnya, surat yang dikirimkan BEM Universitas Badan Eksekutif Mahasiswa kepada BEM Fakultas. Surat yang dikirim oleh salah satu pengurus pusat PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi kepada setiap PGRI yang ada di wilayah. Untuk eksternal, contohnya seperti surat yang dikirim oleh siswa SMK Negeri 1 Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan tertentu. Surat yang dikirimkan oleh salah satu organisasi sekolah yaitu KIR SMA 1 Surakarta kepada KIR SMA 2 Surakarta. Jenis korespondensi. Macam-macam bentuk korespondensi antara lain 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan, sahabat, dan lain sebagainya. 2. Surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seorang atau individu kepada instansi, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan. 3. Surat dinas swasta.
Surat dinas swasta adalah surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditunjukkan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya. Dalam bentuk surat ini bisa berupa penawaran produk, penugasan, dan lain sebagainya. 4. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditunjukkan kepada pelanggan tetapnya. 5. Surat dinas pemerintah. Surat dinas pemerintah adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan formal. Tujuan korespondensi. 1. Menyampaikan informasi. Korespondensi pastinya bertujuan untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan surat yang dikirim dari pihak satu ke pihak lainnya berisi maksud dan tujuan yang akan disampaikan, baik mulai dari penawaran produk, permintaan kerjasama, dan lain sebagainya. 2. Menyampaikan isi surat. Penulisan dalam surat ini juga memakai kaidah atau aturan-aturan yang sesuai. Terlebih lagi, korespondensi ini memang tujuannya untuk menyampaikan isi surat agar pihak penerima mengetahui maksud dari pengirim. 3. Mempercepat komunikasi. Mempercepat komunikasi termasuk salah satu tujuan korespondensi. Karena melalui surat yang dikirim seorang tidak perlu untuk bertatap muka terlebih dahulu. Misalkan, jarak yang ditempuh jauh. Selain itu, dengan surat korespondensi juga lebih menghemat biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal dikirim kepada pihak penerima. Halo, untuk kalian adik-adik kelas 12 yang nantinya hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalian bisa mendaftar ke STIE Taman Siswa Banjarnegara mulai dari reguler maupun beasiswa. Mulai dari sekarang, untuk pendaftaran online, kalian bisa mendaftar melalui website yang di bawah ini. Untuk offline, kalian bisa langsung mendatangi STIE Tambaran. Yuk bergabung bersama kami.